Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya Noldi untuk Pendidikan Agama AK303. Tugas kali ini saya ingin mempresentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama ke dalam sains. Kali ini saya akan membahas secara outline-nya ada 4. Latar belakang, studi kasus, menguji konteks studi kasus itu sendiri, dan kesimpulan serta rangkuman. Latar belakang. Pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan. Di sini saya mendefinisikan, ingin membahas 3 poin. Definisi teknologi dan hubungan dengan sains, tantangan era modern, peran agama dalam menyikapi perkembangan iptek. Yang pertama tentang definisi teknologi dan hubungan dengan sains. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah alat untuk mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga kemajuan dalam sains dan teknologi modern. Peran iptek sangat vital. Teknologi membantu manusia menyelesaikan masalah dalam menciptakan kenyamanan hidup, seperti yang terlihat dari perkembangan alat komunikasi, kendaraan, hingga inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Ada poin penting dalam konteks teknologi dan hubungan dengan sains. Di sini definisi teknologi menurut Iskandar Alisyabana, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal yang memperpanjang fungsi tubuh, panca indera atau otak manusia. Hubungannya dengan sains, poin yang kedua. Teknologi muncul dari pengetahuan ilmiah atau sains. Ilmu dasar seperti fisika dan biologi menyediakan landasan teoritis untuk menciptakan inovasi teknologi yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide berikutnya, selanjutnya tantangan era modern. Kemajuan iptek memberikan manfaat besar. Poin pertamanya secara manfaat, kemudahan akses informasi melalui internet. Poin kedua, meningkatkan efisiensi di bidang ekonomi, transportasi, dan kesehatan. Poin ketiga, pemecahan masalah global seperti penanganan bencana alam dan pengembangan energi terbarukan. Di hal lain, terdapat dampak negatif iptek yang mengkhawatirkan. Yang pertama poinnya adalah dehumanisasi. Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan seperti pengabdian etika dalam penggunaan teknologi. Poin yang kedua yaitu kerusakan lingkungan, dampak dari eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial, akses terlalu berlebihan teknologi yang tidak terpantau. Selanjutnya, peran agama dalam menyikapi perkembangan iptek. Agama menawarkan perspektif yang berbeda terhadap iptek. Sebagai panduan etis, agama dapat menjadi kontrol moral untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya didorong oleh kepentingan materialistis, tetapi juga diarahkan untuk kebaikan umat manusia. Selanjutnya, ada 2 poin penting di sini dalam konteks peran agama. Islam dan sains. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sarana memahami keagungan Allah. Sebagai contoh, Al-Quran mendorong manusia untuk mengamati dan memahami alam semesta dalam surat Al-Mulk 3-4. Di poinnya selanjutnya, konteks histori. Pada masa keemasan Islam, para ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina mengintegrasikan agama dengan ilmu pengetahuan, menghasilkan kontribusi signifikan di bidang matematika, kedokteran, dan alami. Selanjutnya, di bagian ini saya ingin membahas studi kasusnya, yaitu pengembangan teknologi digital dan nilai agama di Indonesia. Ada 3 poin penting di sini, yaitu rincian studi kasusnya, relevansi dengan pendidikan nasional, dan yang ketiga adalah hasil studi kasusnya.
Studi kasus yang saya ingin bawa adalah di sini, pertama, studi kasus tentang pengembangan teknologi digital dan nilai agama di Indonesia. Lokasi, karena ini adalah jurnal yang saya angkat dari Ciputat, lokasi Ciputat Jakarta, DKI Jakarta, pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Konteks dari studi kasus ini adalah UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia menjadi contoh nyata upaya integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai agama. Salah satu inisiatif UMJ adalah menerapkan pendekatan holistik dalam proses pendidikan. Kurikulum di UMJ mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan disiplin ilmu modern termasuk teknologi digital. Poin detailnya adalah poin pertama, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. UMJ memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran berbasis nilai agama seperti aplikasi teknologi, yaitu adalah platform e-learning yang memungkinkan penyisipan materi berbasis Al-Quran dan hadis dalam berbagai mata kuliah. Selanjutnya, pendekatan integratif. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang menyisipkan ayat-ayat suci terkait tema perkuliahan, seperti dalam pembahasan teknologi informasi yang dikaitkan dengan pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab. Poin besarnya yang selanjutnya, peningkatan kompetensi mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas melibatkan integrasi antara ilmu dan teknologi secara nilai keislaman, seperti membuat paper teknologi ramah lingkungan dan berhubungan dengan spiritual. Masih terkait studi kasus, relevansi dengan pendidikan nasional. Di Indonesia, pendidikan berbasis nilai agama sering dipisahkan dari ilmu pengetahuan umum. Hal ini menciptakan dikotomi yang menghambat integrasi ilmu, namun pendekatan UMJ menunjukkan bahwa poin pertamanya adalah nilai-nilai agama dapat dipadukan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan modern. Poin selanjutnya, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual. Masih terkait studi kasus. Hasil studi kasus ini sendiri, jika didalami, pentingnya integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan. Poin pertamanya adalah kontribusi terhadap pendidikan. Dengan integrasi ini, mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah, tetapi juga tanggung jawab moral. Contohnya, mereka dilatih untuk menggunakan teknologi secara bijak, seperti menciptakan aplikasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Poin selanjutnya, peningkatan kesadaran sosial. Kasus ini relevan di tengah tantangan era digital, di mana teknologi sering digunakan secara tidak etis dengan pembelajaran berbasis agama. Diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai pengguna teknologi. Dan hasil studi kasusnya di poin pertama, mahasiswa yang mengikuti pendekatan integratif ini menunjukkan peningkatan dalam kompetensi moral dan akademik. Poin kedua, teknologi tidak lagi dianggap hanya sebagai alat praktis, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian selanjutnya, yaitu menguji konteks studi kasus sebelumnya. Di sini pentingnya pengembangan pendidikan berbasis integrasi ilmu. Ada 3 poin yang saya ingin jabarkan tentang menguji konteks studi kasus sebelumnya, yaitu penyebab utama, pendapat akademisi, dan contoh umum. Penyebab utama, warisan dikotomi pendidikan. Pendidikan di Indonesia seperti di banyak negara pasca kolonial diwarisi dengan sistem pendidikan kolonial yang memisahkan ilmu agama dari ilmu umum. Sistem ini memandang ilmu pengetahuan sebagai domain sekuler, sementara agama hanya dianggap sebagai urusan pribadi atau ritual. Poin selanjutnya, dikotomi ini menciptakan kesenjangan baik dalam pola pikir masyarakat maupun dalam kurikulum pendidikannya, sehingga nilai-nilai agama sering diabaikan dalam pembelajaran sains dan teknologi. Dampak globalisasi dan modern. Poin pertamanya, percepatan globalisasi mendorong
adopsi teknologi tanpa menyaring dampak budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya. Teknologi sering digunakan tanpa mempertimbangkan dimensi moral, seperti penyebaran hoaks atau eksploitasi sumber daya yang tidak etis. Poin selanjutnya, di banyak lembaga pendidikan belum banyak inisiatif untuk mengintegrasikan sains dengan nilai-nilai agama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keterampilan dosen dalam menyisipkan nilai-nilai agama dalam mata pelajaran sains dan teknologi dalam agama. Pendapat akademisi. Pentingnya integrasi untuk mengatasi kesenjangan. Poin pertamanya, meningkatkan etika dalam teknologi. Teknologi tidak hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga diarahkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai agama. Contohnya adalah pengembangan aplikasi fintech berbasis syariah yang kini mulai berkembang di Indonesia. Yang kedua, mendorong pendidikan holistik. Pendekatan integrasi memungkinkan mahasiswa memahami sains sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai contoh, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta diajarkan untuk menyisipkan ayat Al-Quran dalam laporan tugas teknologi digital mereka yang menghubungkan fungsi teknologi dengan nilai moral. Secara dampak positif dari pendekatan integratif, poin pertamanya adalah penguatan moral dan dalam teknologi. Nilai agama dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, seperti maraknya cybercrime. Contohnya adalah penerapan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi digital. Poin selanjutnya, meningkatkan produktivitas berbasis etika. Etika berbasis agama dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Sebagai contoh, beberapa startup di Indonesia mengembangkan teknologi agriculture berbasis IoT untuk membantu petani kecil tanpa harus merepotkan dari sisi ekosistemnya. Contoh umum, kesalahan pemanfaatan teknologi dalam konteks kesalahan. Poin pertamanya, kasus penyalahan teknologi digital, banyak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial menunjukkan lemahnya kesadaran moral dalam penggunaan teknologi. Penyebaran ini seringkali tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama seperti kejujuran dan etika komunikasi. Poin selanjutnya, kurangnya pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan bersama. Sebagai contoh, potensi besar teknologi seperti Internet of Things (IoT) di sektor pertanian belum sepenuhnya dimanfaatkan di Indonesia. Ini menunjukkan masih minimnya integrasi antara sains, teknologi, dan kebutuhan masyarakat berbasis nilai. Hal besar dalam konteks contoh umum, pemberdayaan teknologi yang positif. Poin pertamanya adalah misal seperti contoh aplikasi wakaf digital. Integrasi nilai agama dan teknologi terlihat pada platform digital untuk wakaf seperti Dompet Duafa. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi untuk mempermudah umat Islam menyalurkan wakaf dengan cara transparan dan efisien. Yang kedua, gerakan digitalisasi masjid. Di beberapa kota di Indonesia, teknologi digunakan untuk manajemen masjid seperti aplikasi untuk jadwal kegiatan masjid atau pengelolaan zakat. Teknologi ini tidak hanya mempermudah administrasi tetapi juga menghidupkan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat modern. Dan selanjutnya, kesimpulan. Peran sebagai umat beragama dalam menyikapi integrasi sains dan agama. Ada 3 hal di sini yang saya ingin sampaikan. Memberikan kontribusi positif, menjadi role model dalam kehidupan berbasis agama, dan yang ketiga memanfaatkan teknologi untuk dakwah. Pada yang pertama, memberikan kontribusi positif. Mengembangkan teknologi berbasis nilai agama. Sebagai umat beragama, kita dapat mendorong pengembangan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti teknologi ramah lingkungan atau sistem informasi yang transparan dan adil.
Selanjutnya, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integrasi nilai agama dan teknologi. Peran umat beragama adalah membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Selanjutnya, menjadi role model dalam kehidupan berbasis agama. Menerapkan nilai dalam kehidupan profesional. Dalam pekerjaan atau profesi, penting untuk memastikan bahwa praktik teknologi selalu berada dalam kerangka etis dan spiritual. Menjadi generasi muda yang berintegritas. Sebagai umat beragama, kita memiliki peran penting dalam mendidik generasi muda, tidak hanya menggunakan teknologi tetapi juga memiliki tanggung jawab moral. Dan selanjutnya, memanfaatkan teknologi untuk dakwah. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai agama secara lebih luas. Dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi dakwah, ataupun pembelajaran online, kita dapat mendukung dakwah digital yang efektif. Contoh yang bisa kita lihat dalam konteks pemanfaatan teknologi untuk dakwah adalah poin pertama, aplikasi dakwah digital, aplikasi seperti UMA dan Muslim Pro telah membantu umat Islam di Indonesia untuk mendapatkan informasi agama yang valid seperti jadwal sholat, doa harian, hingga kajian tafsir Al-Quran. Poin selanjutnya ya, YouTube dan media sosial. Banyak tokoh agama di Indonesia memanfaatkan YouTube untuk memberikan ceramah, panduan hidup berbasis nilai Islam kepada generasi muda yang lebih dekat dengan teknologi digital. Dan secara rangkumannya, sebagai umat beragama, peran kita adalah memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membawa kemajuan material, tetapi juga meningkatkan nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan langkah-langkah seperti edukasi, pengembangan teknologi berbasis etika, dan pemanfaatan teknologi untuk dakwah, umat beragama dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Mungkin itu penjelasan saya terkait tugas agama, pendidikan agama AK301. Terima kasih waktunya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.